Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakian. Saya dari kelompok satu akan membahas dengan tema manusia dan kehidupan. Ini adalah presentasi AIK yang pertama. Next, kami akan mempresentasikan 4 materi, yaitu yang pertama penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran dan sains, yang kedua potensi dan kelebihan manusia atas makhluk yang lain, yang ketiga ragam orientasi hidup manusia, yang keempat tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Seno. Ya, baik. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang penciptaan manusia menurut perspektif Al-Quran dan sains. Penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Pada penciptaan manusia ada orientalitas yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda. Menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah dan mani yang terpancar. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari 2 jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat terbentuk tanah, turab, tanah yang sudah mengandung air, tin, dan tembikar, sal-sal. Benda cair berbentuk air mani. Penciptaan manusia dalam perspektif sains. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan 2, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Pada usia 120 hari, sekitar minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar. Ia pun bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang. Ia akan mengetahui adanya cahaya jika kita menempelkan senter yang menyala di perut. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Aldi. Silakan. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Seno. Jadi di sini kita membahas tentang potensi manusia dan kelebihan atas makhluk yang lain. Potensi manusia menurut Al-Quran yakni apabila kita merenungkan, sesungguhnya ketika kita diciptakan oleh Allah, pastinya tidak akan membiarkan kita sebagai hambanya hidup dalam belenggu kesengsaraan. Oleh karena itu Allah pasti memberikan kita manusia ini dengan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi tersebut yakni meliputi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Guna menentukan atau memilih jalan hidup kita di dunia ini, kita sebagai manusia pun diberikan kebebasan atas menentukan takdir. Semua itu bergantung pada kita sesungguhnya apabila kita dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan berikut adalah terdapat 6 potensi yang ada di dalam manusia, yaitu bakat, kecerdasan, insting, nafsu, karakter, hereditas, dan intuisi. Potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Al-ilhamul fitri atau intrik atau naluri atau gorizo, yakni merupakan suatu kemampuan berbuat tanpa melalui proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada al-hawasu wal masyair, yaitu indera dan perasaan. Manusia memiliki 5 indera, yakni indera perasa, pencium, pendengar, penglihatan, dan indera peraba, dan juga memiliki perasaan. Lalu yang ketiga ada akal. Perangkat ini tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang dan lain-lainnya, dan merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, akal sangat berguna sekali bagi manusia dalam memikirkan
segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Lalu yang keempat adalah din atau agama. Perangkat ini hanya dimiliki oleh manusia, juga sebagai pedoman hidup. Di samping itu, agama berfungsi sebagai alat pengukur benar atau salahnya segala sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan oleh akal, insting, perasaan, dan indera. Yang kelima ada bakat dan kecerdasan. Keduanya merupakan kemampuan pembawaan yang potensial untuk mengacu pada perkembangan kemampuan akademis atau ilmiah dan keahlian atau profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keenam ada nafsu dan berbagai dorongan atau drives, yakni meliputi nafsu lawamah atau perbuatan tercela yang merendahkan orang lain, disebut egosentris. Yang kedua ada nafsu amarah atau perbuatan merusak atau membunuh ya. Yang ketiga ada nafsu birahi seperti perbuatan seksual. Yang keempat ada nafsu mutmainnah, yakni ketaatan kepada Allah yang maha segala-galanya. Dan yang terakhir ada karakter atau tabiat manusia. Ini merupakan kemampuan psikologis yang terbawa sejak lahir dan selalu terkait dengan tingkah laku, moral, sosial, dan etika seseorang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadam. Ragam orientasi hidup manusia. Orientasi sendiri menurut KBBI adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran kita, perhatian, atau kecenderungan. Dan sebagaimana manusia yang sudah seharusnya kita melihat orientasi hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Secara garis besar ada dua yang dibahas dalam Al-Quran, yaitu mengenai manusia yang orientasi hidupnya untuk dunia semata dan untuk akhirat. Yang harus disadari adalah kehidupan dunia ini hanyalah sebagai ladang untuk mempersiapkan kehidupan yang sungguhnya di akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 39, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah, sangat disayangkan sekali apabila orientasi hidup kita ini hanya untuk dunia saja, karena dunia terbatas dan akhirat adalah sebenar-benarnya daril the true kehidupan kita. Untuk itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah jelas sekali memberitahu kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini, seluruh aktivitas yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah. Tidak masalah jika misalkan manusia itu ingin menjadi seorang dokter atau ingin melakukan aktivitas-aktivitas keduniawiannya, namun semua itu harus didasari dan diniatkan karena Allah, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Orientasi hidup kita itu harus penuh dan dalam kesadaran penuh diniatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah semata. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, dalam ayat tersebut jaminan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, maka urusannya akan dijadikan lebih mudah oleh Allah, dihapus kesalahannya, disediakan surga yang seluas langit dan bumi, akan mendapatkan berkah dari langit dan dari bumi, hidupnya tidak akan merasa takut dan sedih, hidupnya tidak akan celaka dan tersesat. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena tadi seluruh aktivitas yang dia lakukan di dunia ini orientasinya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bersedih. Intinya seperti itu. Ya, itu dari saya. Baik, saya akan mempresentasikan bab yang keempat, sekaligus saya menutup presentasi dari kelompok kami. Kali ini saya akan membahas tujuan dan fungsi penciptaan manusia.
Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Nah, dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sudah dijelaskan, dan aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, jadi tujuan daripada diciptakan manusia adalah untuk supaya manusia senantiasa beribadah dan bertakwa hanya kepada Allah. Next, yang berikutnya adalah fungsi dari penciptaan manusia. Nah, tidak jauh dari tujuan diciptakan manusia, fungsi dari penciptaan ini adalah sebagai manusia sebagai khalifahnya sebagai manusia sebagai khalifahnya Allah. Seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ayat ini menegaskan fungsi manusia sebagai khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Maka manusia diminta pertanggungjawabannya di hadapannya saat sudah diambil nyawanya. Next, yang ketiga, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Manusia harus bisa memilih jalan dunianya, yaitu jalan yang dipilih, apakah jalan yang baik atau jalan yang buruk. Al-Quran sudah menjelaskan tentang kehidupan di dunia harus dilampaui oleh manusia. Selain itu, kita juga harus menyeimbangkan antara dunia dan ukhrawi manusia. Dituntut untuk mengembangkan diri dengan menyeimbangkan urusan baik dunia maupun akhirat yang sudah dijelaskan pada ayat di bawah ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, berikut ini adalah presentasi daripada kelompok kami. Kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Akfi Rivaldi dengan NIM 127, kemudian Seno Aji Pamungkas dengan NIM 143, ketiga Sadam Arik Firmansyah NIM 134, dan saya sendiri Zaki Ian Rusti. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakfahaman bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.